Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali ke Postno Podcast Tokno.id bersama saya Sinta Dwi Untari. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai penguatan mata uang rupiah dalam beberapa pekan terakhir dengan bintang tamu kita yaitu Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Halo. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oke Pak Hendra, mungkin langsung masuk nih ya ke topik pembahasan podcast kali ini ya Pak ya. Boleh. Oke, seperti yang kita ketahui saat ini rupiah sudah berhasil rebound atau kata lain adalah mata uang kita mulai terapresiasi yang mana sebelumnya berada di kisaran 16.400. Pada saat podcast ini dibuat, mata uang rupiah berada di level 15.684 atau telah menguat sebesar 2,59% selama 1 bulan terakhir. Oke Pak Hendra, menurut Pak Hendra nih ya, apa yang menyebabkan rupiah mengalami penguatan beberapa pekan terakhir ini Pak? Oke, Sinta dan Sobat Cuan semuanya, kalau misalnya kita lihat terkait dengan nilai tukar rupiah, memang bisa dibilang beberapa pekan terakhir ini menjadi topik yang bisa dibilang sangat hangat nih untuk diperbincangkan, karena memang bisa dibilang ini terjadi di tengah situasi ekonomi global yang bisa dibilang tidak adanya kepastian gitu loh. Nah, salah satu faktor utama yang mendukung penguatan ini pastinya adalah kondisi makroekonomi Indonesia yang bisa dibilang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dibilang Indonesia positif nih, meskipun bisa dibilang dalam bayang-bayang ketidakpastian global. Nah, ini bisa dibilang memberikan kepercayaan diri kepada pasar dan investor. Nah, kalau misalnya kita lihat dari angka inflasi aja, Indonesia itu bisa dibilang stabil di angka 2,13%, serta GDP bisa dibilang juga dikatakan masih sangat cukup kuat berada di angka 5,05, yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal pemerintah berjalan dengan efektif. Nah, kalau misalnya kita lihat faktor lainnya juga, bisa dibilang imbal hasil obligasi Indonesia juga masih menarik nih bagi investor domestik bahkan investor global dalam situasi di mana suku bunga global juga mulai stabil, bahkan ada kecenderungan menurun. Nah, obligasi Indonesia bisa dibilang menawarkan imbal hasil yang jauh lebih tinggi atau lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, contohnya adalah imbal hasil obligasi Indonesia selama 10 tahun berada di kisaran 6,84%, lebih besar dibandingkan dengan imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang hanya 3,8%. Ini bisa dibilang menarik juga untuk apa? Untuk masuknya modal asing, khususnya dalam bentuk investasi portofolio yang memberikan dukungan lebih lanjut terhadap nilai tukar rupiah. Di sisi lain, kita lihat juga kebijakan moneter khususnya yang dilakukan oleh The Fed juga berpengaruh, meskipun The Fed menunjukkan sikap cenderung hawkish, ada tanda-tanda pelonggaran di masa mendatang. Penurunan dan kebijakan moneter juga di Amerika Serikat mengurangi tekanan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga bisa dibilang akan memberikan ruang juga nih Mbak Sinta bagi penguatan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Dan kalau misalnya kita lihat dari dalam negeri sendiri, Bank Indonesia juga telah melakukan intervensi aktif di pasar falas untuk memastikan stabilitas nilai tukar. Intervensi ini melibatkan berbagai instrumen moneter untuk mengelola likuiditas dan mengurangi volatilitas pasar. Langkah ini juga kalau misalnya kita lihat tidak hanya memberikan stabilitas jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan otoritas moneter Indonesia dalam mengelola ekonomi. Tentu pastinya ini menjadi sinyal positif terhadap gerakan mata uang rupiah, sehingga para pelaku pasar mulai kembali investasi di Indonesia dan memiliki mata uang rupiah untuk diinvestasikan kembali gitu Mbak Sinta. Oke, siap. Berarti ini ada banyak faktor nih ya Pak ya. Betul, ada banyak faktor sekali. Kenapa makanya nilai tukar rupiah saat ini bisa dibilang ke titik tertingginya atau bisa dibilang lagi menguatnya nih, Mbak Sinta. Oke, siap. Nah, Pak Hendra, dengan adanya penguatan rupiah, apakah berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing nih, Pak?
Oke, Mbak Sinta bagus banget nih pertanyaannya Ya, dan Sobat Cuan semuanya. Jadi kalau misalnya kita lihat penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir pastinya memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing. Secara umum, penguatan rupiah memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan tersebut, dapat mengurangi beban utang mereka dalam denominasi dolar Amerika Serikat. oke. Ketika rupiah menguat, jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar kembali utang dalam dolar menjadi lebih sedikit, sehingga beban keuangan perusahaannya pun pasti akan berkurang. Nah, selain itu, penguatan rupiah juga dapat menurunkan biaya bunga yang harus dibayar perusahaan dalam mata uang asing. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas mereka, serta memiliki lebih banyak dana untuk dialokasikan ke investasi lain atau pengembangan bisnis. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi perusahaan. Ketika rupiah terlalu menguat, ini bisa menurunkan daya saing produk ekspornya. Karena produk yang dihasilkan di Indonesia akan menjadi lebih mahal di pasar internasional. Nah, hal ini bisa berdampak negatif pada perusahaan-perusahaan yang tergantung pada ekspor. Gitu, Oke, Mbak Sinta. berarti berdampak negatif pada perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor. Itu yang perlu digarisbawahi, di bold ya, Sobat Cuan. Nah, Pak Hendra, menurut Pak Hendra nih, apakah ada peluang rupiah menguat kembali ke level 13.000? Oke, sebenarnya dengan kondisi rupiah saat ini berada di level 15.500 sampai 15.900, sangat memungkinkan nilai tukar rupiah berada di level 13.000. Tapi bisa dibilang hal tersebut cukup sulit, cukup sulit. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya rupiah kembali 13.000 adalah kebijakan suku bunga yang bisa dibilang masih ketat nih dari The Fed dan kondisi ekonomi global yang tidak sepenuhnya juga mendukung penguatan mata uang negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kebijakan moneter The Fed yang masih cenderung hawkish, meskipun ada harapan penurunan suku bunga pada tahun 2024, tidak cukup untuk memberikan dorongan signifikan bagi penguatan rupiah. Nah, selain itu juga ekonomi global yang dipengaruhi oleh berbagai ketidakpastian, termasuk inflasi yang masih tinggi di berbagai negara maju dan potensi perlambatan ekonomi global, menambah tantangan juga nih bagi penguatan rupiah ke level yang lebih kuat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi domestik, Bank Indonesia mungkin akan mempertahankan kebijakan suku bunga yang relatif stabil dengan kemungkinan penurunan yang terbatas. Namun, ini juga tidak cukup nih untuk memicu penguatan besar pada rupiah, bahkan dengan penurunan suku bunga yang moderat. Faktor-faktor musiman dan kondisi ekonomi global masih akan membatasi ruang gerak rupiah itu sendiri, Mbak Sinta. Oke, berarti bisa menguat kembali ke level 13.000 tetapi cukup sulit dalam waktu dekat. Nah, Pak Hendra, kira-kira nih, kita bisa tahu nggak sih Pak, sektor mana yang kinerjanya cenderung mengalami penurunan ketika rupiah menguat dan sektor mana saja yang cenderung ikut mengalami penguatan ketika rupiah menguat? Oke, Mbak Sinta dan Sobat Cuan semuanya, sebenarnya ada beberapa sektor yang cenderung mengalami penurunan ketika rupiah itu menguat. Salah satunya adalah sektor komoditas. Sektor ini sangat sensitif nih terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, terutama karena sebagian besar produk yang dihasilkan diekspor di pasar internasional. Jadi, ketika rupiah menguat, produk-produk seperti kelapa sawit, batu bara, karet, dan hasil laut pastinya akan menjadi lebih mahal. Dalam denominasi mata uang asing, akibatnya kenapa? Akibatnya produk-produk tersebut menjadi kurang kompetitif di pasar global, yang dapat menyebabkan penurunan volume ekspor dan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan di sektor ini. Sebagai contoh misalnya, Indonesia yang merupakan salah satu eksportir utama kelapa sawit di dunia akan merasakan dampak negatif nih ketika negara-negara lain yang juga memproduksi kelapa sawit dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Situasi ini diperburuk oleh fluktuasi harga komoditas global yang seringkali tidak stabil, sehingga pastinya akan menambah resiko dari sektor komoditas ini sendiri. Nah, yang kedua ada sektor manufaktur ekspor, di mana sektor manufaktur yang berorientasi ekspor seperti tekstil, garmen, dan elektronik juga pastinya akan mengalami tekanan ketika rupiah menguat.
Produk yang dihasilkan oleh sektor ini menjadi lebih mahal jika diekspor, yang dapat mengurangi permintaan dan berdampak negatif pada penjualan. Sektor ini seringkali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis, sehingga ketika misalnya penurunan dalam volume ekspor dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan. Oke, berarti sektor yang kinerjanya turun ketika rupiah menguat itu ada sektor komoditas dan sektor manufaktur ekspor. Itu aja ya Pak ya? Iya, betul Mbak Sinta dan Sobat Cuan semuanya. Jadi Oke. bisa dibilang sektornya adalah sektor itu. Berikutnya nih Pak, sektor mana yang cenderung mengalami peningkatan kinerja ketika rupiah menguat? Dan kenapa nih Pak, kok bisa ikut menguat ketika rupiah juga menguat? Oke, jadi ketika misalnya rupiah menguat atau melemah, pasti akan ada yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, Oke. salah satunya ketika misal tadi kita berbicara kerugian terhadap kinerja. Nah, sekarang apa sih yang kira-kira meningkatkan kinerja ketika misalnya rupiah menguat? Iya. Nah, yang pertama adalah aktivitas impor. Nah, penguatan rupiah secara langsung menurunkan biaya impor karena produk-produk yang diimpor menjadi lebih murah dalam denominasi rupiah. Sektor-sektor seperti manufaktur membutuhkan bahan baku impor, serta industri elektronik dan otomotif cenderung mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Nah, dari biaya produksi yang lebih rendah juga akan memungkinkan perusahaan-perusahaan sektor ini untuk meningkatkan margin keuntungan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar domestik. Sebagai contoh, sektor otomotif yang sangat bergantung pada komponen impor. Dan ini juga dapat dirasakan dari sisi penurunan biaya produksi nih Mbak Sinta. Oke. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan kendaraan di pasar domestik. Nah, yang kedua, ada juga sektor konstruksi dan infrastruktur. Nah, sektor ini diuntungkan oleh apa? Oleh biaya impor bahan baku seperti baja, semen, dan peralatan konstruksi yang sering diimpor dari luar negeri. Nah, proyek-proyek infrastruktur juga besar direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah ketika rupiah menguat. Selain itu, dengan berkurangnya biaya bahan baku, sektor ini juga dapat meningkatkan investasi dalam proyek-proyek baru yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, sektor retail dan konsumsi domestik. Sektor ini kalau misalnya kita lihat juga cenderung mendapatkan manfaat dari peningkatan daya beli konsumen. Produk impor seperti barang elektronik, pakaian, dan barang konsumsi lainnya menjadi lebih terjangkau bagi konsumen, sehingga mendorong peningkatan konsumsi domestik. Hal ini pada giliran memacu pertumbuhan sektor retail. Selain itu, peningkatan daya beli juga mengakibatkan lonjakan penjualan pada sektor barang konsumsi cepat seperti fast moving consumer good, di mana produk impor menjadi semakin menarik bagi konsumen di Indonesia. Oke, berarti ini sektor yang mengalami peningkatan ketika rupiah menguat itu ada aktivitas impor, kemudian juga ada sektor konstruksi dan infrastruktur, dan sektor retail dan konsumsi domestik. Nah, kita belajar banyak nih ya dari Pak Hendra. Kita sudah paham ya sektor apa saja yang naik dan turun ketika rupiah menguat. Berikutnya Pak Hendra, ada tidak rekomendasi saham sektoral di kala rupiah mengalami penguatan? Oke Mbak Sinta dan Sobat Cuan semuanya. Jadi kalau misalnya rekomendasi saham sektoral di kala rupiah mengalami penguatan apa aja sih? Nah, tentunya rekomendasi ini harus sesuai dengan sektoral yang berpengaruh positif nih terhadap menguatnya mata uang rupiah. Oke. Nah, di sini saya merekomendasikan itu ada saham Astra dari sektor manufaktur dan ada juga sektor retail, itu saya merekomendasikannya ICBP. Nah, kalau misalnya dari technical view-nya, kalau misalnya kita lihat Astra ini rebound dari supportnya berada di level 4.310 sampai 4.630, dan kalau misalnya dari stokastiknya pun bisa dibilang juga dalam kondisi yang bullish, dan resistennya itu berada di level 5.200-5.450. Jadi potensial upside-nya masih sangat menarik. Dan kalau misalnya kita lihat dari sejak Mei 2024 saham Astra ini diakumulasi sebanyak 892 miliar dengan harga average-nya di level 4.457. Nah, kalau misalnya kita lihat secara fundamentalnya, untuk saham Astra sendiri, NPM-nya
terakhir untuk saham Astra itu berada di 10,66% dibandingkan dengan industri dan sektornya itu berada di 4,24%. Jadi sangat menarik. Begitupun juga dengan ROE-nya Astra berada di level 16,18% dibandingkan dengan industrinya dan sektornya itu berada di 4,27%. Nah, kalau misalnya kita lihat secara rasio keuangan dari Astra bisa dibilang masih sangat baik. Artinya perseroan mampu mengelola pendapatan, beban, laba dengan baik. Nah, kalau misalnya berdasarkan dengan valuasinya sendiri, itu PI dari Astra itu berada di 6,03 kali dibandingkan dengan industri dan sektornya berada di 8,46 kali. Dan kalau misalnya kita lihat PB Astra itu berada di 0,61 kali dibandingkan dengan industri sektornya berada di 0,82 kali. Jadi kalau misalnya kita lihat valuasi Astra bisa dibilang masih sangat cukup murah, atau dengan kata lain saham Astra dikategorikan under value dan diiringi dengan rasio keuangan yang cukup baik. Nah, yang kedua itu ada saham ICBP, di mana dari technical view-nya ICBP berpotensi menguji resistennya di 11.800 sampai 12.000 dengan indikator MACD bergerak bullish. Dan kalau misalnya kita lihat terjadi akumulasi sejak April itu sebesar 674 miliar dengan harga average-nya berada di level 10.517. Nah, kalau misalnya fundamental view-nya seperti apa ICBP? Nah, ICBP untuk NBM-nya sendiri itu berada di 6,96% dibandingkan dengan industrinya yang berada di level 8,96%. ROE ICBP 11,45% dibandingkan industri dan sektornya 17%. Sejauh ini rasio keuangan ICBP memang bisa dibilang belum berkinerja bagus. Artinya perseroan belum mampu mengelola pendapatan beban dan labanya dengan baik. Kalau misalnya dari valuasinya sendiri kita lihat PI dari ICBP itu berada di 18,83 kali dibandingkan dengan industrinya 13,72 kali. PB-nya itu 3,18 kali dibandingkan dengan industrinya 2,72 kali. Valuasi ICBP memang bisa dibilang over value. Dan kalau misalnya kita lihat rasio keuangannya memang bisa dibilang belum cukup baik. Nah, tapi untuk saham-saham yang bisa dibilang diuntungkan dengan menguatnya rupiah, ya saya masih menjagokan Astra dan ICBP. Mungkin kedua saham ini dari saham Astra dan ICBP bisa jadi opsi nih. Bisa jadi opsi buat sobat cuan, lihat-lihat lagi ketika misalnya memang sudah sesuai dengan teman-teman sobat cuan semuanya, analisanya mungkin bisa dijadikan opsi untuk portofolio sobat cuan semuanya. Oke, mungkin itu Mbak Sinta dari saya. Oke, siap. Itu tadi penyampaian dari Pak Hendra ya Sobat Cuan. Jadi kita memanfaatkan momentum yang ada seperti adanya penguatan rupiah ini, kita bisa melihat ataupun melirik saham-saham yang kira-kiranya potensi untuk kita koleksi seperti itu. Oke Sobat Cuan, sekian pembahasan mata uang rupiah yang sudah kita kemas ke dalam podcast. Semoga Sobat Cuan bisa mendapatkan insight-nya. Seluruh rekomendasi saham bersifat disclaimer on, tentunya harus disesuaikan dengan trading plan Sobat Cuan. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah bersedia hadir Sama-sama, ke Mbak dalam Sinta dan podcast Sobat Cuan Stokno.id. semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Cuan yang sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Sobat Cuan menyukai podcast ini, dan jangan lupa komentar jika Sobat Cuan ingin request pembahasan pada podcast selanjutnya. Saya Sinta Dwi Untari dari Stokno.id pamit undur diri. Salam cuan dan bye-bye.